Tes, tes. Oke, tes. Selamat pagi, Bapak Ibu semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo, Bapak Ibu, ya, yang ada di TikTok maupun yang ada di Zoom. Di video kali ini, saya Muhammad Aziz Iqbal, investment specialist dari Mirae Asset, coba menjelaskan tentang saham-saham IPO ya. Nanti kita coba pilih saham-saham IPO mana yang bagus dan layak untuk dibeli, dipesan sebelum listing di Bursa Efek. Nah, Bapak Ibu yang mau beli saham IPO ya, bisa melalui website ini eipo.co.id atau bisa melalui aplikasi M-Stock dari Mirai Asset. Nah, di situ sudah ada menu EIPO. Nah, tinggal beli aja tuh saham-saham yang mau kita beli ya, intinya. Oke. Nah, ini coba saya jelaskan yang melalui website EIPO ya. Kan ada banyak ya Bapak Ibu saat ini yang lagi IPO ada 8 perusahaan, Temui, Mary, Cek, Blok, Koin, CDIA, ASPR, dan Pesat. Ya, dari kedelapan ini ya belum tentu semuanya bagus Bapak Ibu. Belum tentu semuanya bagus karena ya kita lihat dulu nih tujuan penggunaan dananya untuk apa, tujuan IPO-nya ini untuk apa, siapa ownernya, terus juga siapa penjamin emisinya, lalu range harganya, pesanannya dia ada berapa. Nah, nanti coba saya jelaskan satu persatu ya Bapak Ibu. Yang pertama coba saya bahas dulu yang paling dekat mau offering ya, masa offeringnya yaitu Pemui tanggal 8 ASPR deh kalau nggak salah. Oh, pesat ya. Pesat dan ASPR. Nah, ini dia offeringnya tanggal 8 terakhir. Tanggal 8 itu berarti sorry, tanggal 4 ya terakhir berarti hari Jumat ya. Hari Jumat untuk ASPR dulu deh kita bahas ya. Untuk SPR ini di sektor basic material ya. Nah, spesifiknya apa? Kita klik more info dulu. Nah, di sini sangat jelas ya terlihat apa subsektornya, apa packaging ya, seperti pengantaran barang gitulah ya Bapak Ibu. Lalu ya kita sedikit cari tahu lah tentang perusahaannya ini apa ya, company profile-nya ya. Tahun 1991 namanya ini oke. Untuk kebutuhan apa nih dia nih? Perusahaan berpengalaman dari 30 tahun untuk memproduksi kemasan botol, toples, kemasan cat, perlengkapan, peternakan, dan kemasan air minum dalam kemasan, ya. Nah, tapi dia nggak ngasih tahu nih, dia memproduksi botol untuk AMDK nih di apa nih? Aqua kah, Aqua Viva kah, atau yang masih dalam skala kecil ya, yang belum terkenal namanya gitu. Minuman berperisa, minyak goreng. Nah, kita harus cari tahu juga nih semuanya mereka bikin botolnya untuk siapa gitu. Memiliki dua pabrik di Surabaya dan Pasuruan, 23 unit mesin injeksi. Nah, bisa dibaca-baca ya Bapak Ibu. Yang paling penting di bawah sini nih, ya, sebelum kita masuk ke prospektusnya. Sekitar 50% untuk pembelian mesin, ya, untuk kemasan minuman, makanan, dan lain-lain. Intinya untuk menambah persediaan inventorinya dia supaya ya operasionalnya makin ini ya makin banyak ya gitu Bapak Ibu 50%, sisanya 50% untuk modal kerja, untuk biaya operasional, penambahan tenaga kerja, pembelian unit baru, otomatis ya dia mau memperbesar atau memperbanyak produksinya ya, sehingga membutuhkan tenaga kerja ya wajar lah ya. Pembelian bahan baku, oke, masih masuk akal ya. Bahan baku yang saat ini hanya mencukupi kapasitas produksi yang ada. Oke, sehingga untuk mendukung rencana ekspansi kapasitas produksi, oke, ya, oke lah, masuk akal lah untuk rencana penggunaan dananya ini ya, Bapak Ibu. eh Dia kantor utamanya di Surabaya. Nah, shares-nya free float yang disebarkan yaitu sebanyak hampir 30%.
hampir 30%, artinya ini sangat banyak sekali di apa yang dia sebar ke publik. Kalau semakin banyak perusahaan itu menyebarkan sahamnya ke publik, maka akan semakin susah untuk menaikkan harga sahamnya, Bapak Ibu. Kenapa? Karena banyak kepentingan ya. Anggaplah saya punya modal gede, punya kepemilikan gede di sini, ada yang punya kepemilikan gede juga di sana ya. Kita nggak sama-sama mau saham ini naik. Saya tipenya untuk scalping aja kayak gitu ya. Jadi agak susah nih untuk menaikkan harga sahamnya jika free floatnya besar ya. Ini di sini di atas 20% cukup besar. Dan juga kita harus perhatikan nih apa sepak terjang XA dan PG dalam melakukan IPO ya dalam IPO saham kita lihat. Nah, di sini juga saya sebenarnya ada ya sedikit historinya ya. Nah, ini coba saya share ya Bapak Ibu supaya ya kita di sini belajar juga. Saya spill sedikit ya untuk XA. Nah, dia pernah MHKI arah berjilid ya histori saya. Kelihatan nggak ya? Nah, ini dia. Lalu BRRC di hari pertama harus jual. Sudah itu aja. Asli dia hari pertama harus jual juga. MHKI baru sedikit nih histori saya, tapi overall bagus lah ya untuk ininya untuk apa? Underwaternya nih lumayan bagus kinerjanya XA. PG 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 dia pernah Mang ya, Mang ARB terus. Nah, cuma satu aja yang saya punya historinya. Jadi kesimpulannya adalah, oke, secara rencana penggunaan dananya bagus, ya. Secara free floatnya itu kurang bagus karena dia lebih dari 20%. Partisipannya dia XA ya cukup bagus lah ya, partisipan utamanya. eh PG ini kurang sih, kurang. Ya oke lah, tengah-tengahin ya Bapak Ibu ya. Satu, satu sama, satu bagus, satu tidak bagus. Ini ya oke lah, setengah netral nih, netral ya. Nah, itu cara saya dalam memilih, oh perusahaan ini bagus atau tidak gitu ya. Lalu book building nih, book building range harga yang ditawarkan 118 sampai 124. Oke. Nah, di sini dia offeringnya ternyata bis- bisa dibilang ya oversubscribe ya. Kenapa? Karena banyak yang ngebid di 124, strike price-nya di 124 ya. Orang-orang yang pesan pada saat book building banyak taruh di harga 124. Harga tertingginya bukan harga terbawahnya. Artinya ya bisa kita bilang sekarang ya dia apa? Nanti kita cek lagi ya. Nanti kita cek lagi, benar nggak nih dia oversubscribe ya. Nah, sekarang kita lihat prospektusnya. Sebelum itu ya, jangan lupa Bapak Ibu, perhatikan ya tanggal allotmentnya. Terakhir pembelian dia di tanggal 4 via EIPO. Semuanya sih. Di tanggal 4 jam 12 siang. Oke, perhatikan ya Bapak Ibu. Tanggal 4 jam 12 siang. Beli jam 1 siang. Tanggal 4 bisa nggak, Jis? Nggak bisa. Beli tanggal 3 di jam 12 malam bisa nggak, Jis? Bisa ya. Yang penting ini, oke, tidak harus beli di dalam jam bursa. Distribusinya, nah Bapak Ibu jangan lupa di tanggal 4 sesi satu sudah harus siapkan dananya. Saran saya top up dana. Jangan pakai dana hasil penjualan, apalagi di hari itu. Pakai dana penjualan hasil hasil penjualan di T plus 2. Artinya kalau dia di tanggal 4 ya offeringnya, maka tanggal 2 saat ini nih harus sudah dijual, harus jual semua sahamnya, jual semua saham jual saham Bapak dan Ibu ya di tanggal 2 ini, lalu beli untuk beli saham kalau mau beli ya ASPR ini nanti di tanggal 4. Karena penjualan hari ini baru settle di tanggal 4 besok. Ya, baru settle dan settle itu artinya ready dananya di tanggal 4 besok ya. Jadi apa kalau mau pesan saham ini ya, jual sahamnya sekarang senilai jumlah pesanan, lalu biarkan tidak ada order list nanti di tanggal 4.
Tanggal 4 siang setelah jam 12 dana itu otomatis ketarik oleh sistem ya. Kalau Bapak Ibu pakai ngerai aset, nanti otomatis ditarik tuh dananya masuk ke apa? Ditarik untuk dilakukan bidding, penjatahan, distribusinya di tanggal 7. Nah, biasanya Bapak Ibu ketahuan kan ini tanggal 7 berarti Senin ya. Ah, kelamaan nih. Biasanya tanggal 5, tanggal 6 itu sudah ketahuan tuh kita dapat jatah berapa gitu ya. Nanti tanggal 7 ini, di tanggal 7 ini duit kita balik. Otomatis langsung masuk ke RDN. Contoh, kita pesan 1 juta 100 lot. Anggaplah ini 124 ya. Kita pesan 100 lot berarti kita harus siap modal 1.240.000. Kita cuma dapat 10 lot. Maka yang keluar modalnya cuma 12.400 124.000 ya yang keluar modal kita. Sisanya itu dibalikan otomatis langsung masuk ke RDN kita. Paham? Listing date-nya tanggal 8 sudah bisa kita jual. Kalau mau cara pesannya klik place order ya. Berarti ini nih book buildingnya oke lah strike price-nya bagus ya di atas ya. Dua bagus, satu masih kurang ya dari free float-nya terlalu banyak. Prospektusnya. Sekarang kita lihat nih prospektusnya. Tadi kita sudah tahu rencana penggunaan dananya ya Bapak Ibu. Nah, sistem IPO saat ini agak lambat ya karena ada banyak sekali yang pesan dari sekuritas A, B, C, D ya. Pesan melalui website IPO. Jadi Bapak dan Ibu yang punya akun Mirai Aset itu nggak usah repot-repot lewat dari sini. M-Stock aja yang nggak nge-lag ya. Paling ini agak lama pemesanannya karena ya itu tadi banyak sekali yang pesan. Kita lihat, kita perbesar ya, sesuai semuanya, tanggal penjatahannya dan lain-lain. Nah, kita harus tahu juga nih siapa ownernya. Nah, kita kalau Bapak dan Ibu yang kenal Alexio, Yoe, Susan Yuwono, Ricky Binoto, kabari saya. Soalnya saya cari di Google, kita juga harus cari di Google nih nama-nama ini, gimana history backgroundnya dia selama di capital market ya. Eh, dia seorang trader kah, dia seorang investor kah, ya. Kalau investor seperti Pak Prajogo Pangestu ya sudah bisa disampaikan bahwa oh ya ini bagus gitu ya. Nah, cari tahu nih Bapak dan Ibu yang pintar ngulik-ngulik data di media sosial, bukan ngehack ya, tapi cari tahu siapa orang-orang ini dan gimana backgroundnya, layak nggak kita ikuti jejaknya mereka, tuh ya. Ah, lalu setelah di-share rencana penggunaan dananya, setelah di-share, sorry. Ini tadi ya. Oh, ini setelah dibagikan ke masyarakat, dia butuh dana sekitar 20 M ya kecil sih 20 M dia butuh dana sekitar 20 M. Hmm, kalau kita lihat di sini ya dia ingat ya tadi 20 M ya. Nah, kita lihat sekarang ekuitasnya terus ininya ya Bapak Ibu yang apa laporan keuangannya lah kinerja kinerja keuangannya di sini dia cuma menampilkan kinerja ekuitasnya aja nih ya, liabilitasnya nggak ditampilkan nih. Dan sahamnya, coba apa saya belum dapat nih. Nah, mayoritas nih ya, NH Korindo 64% dapat jatahnya, penjamin emisinya PT Global, Panca Global, hanya sisanya. Oh, dia nggak membagikan ya, dia tidak membagikan apa laporan keuangannya secara detail. Mungkin di bagian prospektus yang lengkap ya terperinci ini tadi kan saya lihat ringkasannya aja. Coba kita cek di sini. Nah, agak loading ya Bapak Ibu, agak loading. Nah, cara tahu berikutnya, selain tadi manajemennya juga kita harus lihat ya siapa orang-orang ini, gimana historinya. Kita lihat juga nih, yang ini. Kalau kita ya mau nggak mau ya Bapak Ibu, mau nggak mau kita place order supaya kita bisa tahu nomor orderannya ada berapa banyak ya. Eh,
Nih, coba saya tes pesan ya. Biar kita sama-sama tahu di sini. Oh, ada berapa sih orderannya gitu ya. Layak nggak sih nih saham-saham dibeli? Saham ASPR ini dibeli. Nah, ini kan agak loading ya Bapak Ibu ya. Not phone. Not phone. Oke. Sorry Bapak Ibu, saya harus ganti koneksi dulu. Oke. Nah, eh, coba ya. Malah bahas-bahas mobil. Oke, oke. Ini masih loading nih. Lama ya sistem IPO-nya. Tadi kita bahas ASMR. Nah, ini bagus nih baru. Gimana cara dapat banyak di IPO? Hah, kunjungi penjamin emisinya. Oke. Nah, itu salah satu caranya. Nggak loading ya. Ini yang kalau kalau saya pesan, kalau saya buka eh, saat baru awal ya, awal masa offering gitu, emang suka nge-lag ya tadi saya bilang karena banyak sekali ya Bapak Ibu peminatnya gitu ya. Nah, coba saya mau tes beli 10 lot aja deh. Bapak Ibu, oke. Kalau mau beli saham di sini 10 lot 124 ya. Ini jangan dicentang yes 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 ya. Jangan dicentang yes yes yes. Nah, no 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 aja. Kenapa? Karena nanti pasti tidak dapat. Kalau salah satunya dicentang yes. Alasannya apa? Nah, ini kan cari tahu sendiri ya. Harus wajib dibaca dulu nih Bapak Ibu sebelum yes 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 atau no no no. Send aja langsung loading tapi loading. Ini saya kasih contoh ya. Karena nge-lag banget. Jadi kurang cakep lah ya kalau kita mau pesan. Kalau agak-agak memakan waktu banyak sekali. Sukses. Saya sabar dulu ya, sabar, sabar. Tadi dua menang satu kalah, ya. Dua menang satu kalah. Ini tapi sih saya pribadi untuk KSMR ya, Bapak Ibu, saya kurang serp. Saya pribadi kurang serp sebenarnya. Ini saya beli iseng-iseng aja nih. Saya beli iseng-iseng ya dalam jumlah sedikit aja. Kenapa kurang serp? Karena tadi ya free floatnya terlalu banyak, susah digerakin untuk naik gitu. Dan ya oke lah hari pertama dia pokoknya saya pesan ketika hari pertama dia sudah naik mau arah tidak arah saya akan jual. Kalau arah ya arah arah dikunci tebal gitu ya bitnya tebel ya saya nggak jual gitu. Tapi kalau tidak arah atau sedikit cuma ribuan ribuan atau bahkan puluhan ribu lot di sebelah bitnya base bitnya saya nggak jual. Saya jual gitu saya jual. CDIA ya, lihat ASPR peminatnya hanya 12.800. Berarti strike price-nya di 124 tidak menjamin dia banyak peminat ya. Mungkin ada satu yang memang dia berani ngebid gede nggak tahu siapa alasannya apa. Nah, intinya dari segi ID ini pemesanan ini cuma 12.000 Bapak Ibu berbanding terbalik dengan CDIA ya 100 ribuan saat saya pesen. Ini saat saya pesan sekarang offering baru 12.000 ya. Sudah bisa kejawab ya Bapak Ibu. Artinya
ASPR ini memang tidak layak untuk dibeli. Oke, satu kita sudah dapat sahamnya. Ya, sudah dapat sahamnya. Oke, sebentar sambil nunggu loading ya. Agak lama ini loadingnya. Oke, santai ya, Bapak Ibu semua. Kalau ada yang mau bertanya, silahkan. Saya izin. Yang ini, Iya, Johan, Neo Hodge. ini Han. Iya, yang Neo Hodge. Oke, Bapak Ibu, nanti coba saya share video ini ya. Mohon ditunggu saja. Nanti pasti akan saya share. Udah bisa, Pak? Oke. Eh, Cara pesannya di sini. Di IPO, Pak. Masukkan PIN.
Bapak mau pesan apa? CDI aja. Scroll ke bawah, klik yang CDI apa? Scroll ke bawah lagi, Pak. Oh, tulis namanya dulu. Lupa saya. Enggak. Centang-centang, Pak. Saya telah membaca. Scroll ke bawah, terus ya, centang Boleh, lagi satu. Ya, kembali ke aplikasi tadi. boleh. Order. Nah, harga 190. Bapak Hah? mau beli berapa? 20 juta? Oh, kalau juta berapa itu bisa? Nah, coba Enggak. ditulis, Pak. Hah? Jumlah lotnya, Pak. Mana? Sini, ya. Nah, langsung aja ditulis, Ya. Pak. Oh, Secara ini. ini berapa itu kalau oh, iya. Coba Tas dulu ya. 1000 coba, Pak. 19 juta. Eh 1100, enggak. Banyak. 1100. Mana? 1000, Tas apa enggak? 1050 kayaknya, Pak. Iya, udah segitu. Ya. Mm-mm. Tapi salah saya 1000 aja sih, Pak. Hah? 19 juta aja sih. Berapa? Karena ada fee 1%-nya kan. Hah? Takutnya kalau Bapak ngepas Ah, banget, nanti nggak ini, Pak. ah, Mending saran saya 1000 aja. boleh sebelum ngomong. Ya udah boleh. Enggak? 1% berapa nih? 20.000. Hmm, Mana? ya. Scroll ke bawah, Pak. Ada yang sama ini kan? Nah, Hmm, kalau anggap itu 90.000 cukup ya? ya, done. Hah? Done. Nah, order. Send order. My order. Ya udah. My order. Nah, Nanti di sini. Ongoing. Ini orderan Bapak. Hmm. Nanti di sini keterangannya ada, Pak. Your order has been sent process. nah, Nanti di tanggal berapa nih, Pak? Maaf. Tanggal 7 ya. 7 berarti Senin. nah, 7 sore, tanggal 8-nya Selasa, Bapak baru ketahuan tuh nah. apa namanya? Eh, sorry, 7 sore, Hmm. tanggal 7 duit Bapak ketarik dulu tuh 20 juta. Tanggal 7-nya. Nah, Oke. sebesar pemesanan Bapak tanggal Nah, 7-nya. nah, Ketarik tuh. nah. Nah, nanti dibalikin otomatis ke RDN tanggal Delapan. 8-nya. Nah. Nah, nanti saham Bapak dapat berapa lot nih nanti akan muncul di portofolio dengan sendirinya. Jadi, Di tanggal 8 tanggal porto berapa? tanggal 8. Tanggal 8 ya? Hmm. Tanggal 8 nanti akan muncul dengan sendirinya di portofolio. Oke. Selesai. Oke ya. Soalnya Kalau nanti ini yang apa i apa nih, IPO, IPO website IPO, banyak banget sisiannya. ya, ya, Ini juga bingung, termasuk input ya udah, KTP juga. ya, yang ini aja simpel, Pak. Ya, bingung. Sudah makanya perlu perlu karena belum pernah perlu pendampingan. Enggak, ya, di sini banyak banget. Saya juga kan agak gaptek nih. Kalau KTP saya ngambil di mana KTP saya ini? Ah, ah, siap Pak Yudis. Oke. Apalagi kira-kira yang Ini berapa saya lama nih? sampaikan? Apanya, Pak? Lama saya kalau lama saya mau ikut gitu masih Ah, apa lain? ada kali sejam, Pak. Ikut Hah? aja, Pak. Saya kirimkan linknya tadi kan. Ini tadi tuh. Ah, Oh, saya yang saya ke kirim. rumah saya pulang aja dari rumah. Coba-coba. Boleh di sini sambil minum. Nanti kalau ini langsung tanya ke saya. Saya seberang. Boleh dari rumah, silakan. Saya seberang dari Zoom tadi. Ya, boleh Pak. Sambil saya bahas-bahas ya Pak di sini Pak. Ya, oke. Oke. Ya, kita langsung sini dulu ya. Oke, Bapak Ibu, balik lagi. Eh ini coba saya jelaskan lagi ya. Oh, ya, boleh Pak. Boleh, Pak. Maaf. Di, maaf ini Pak. Jadi ya, kita lanjut. Tadi ASPR sudah. Sekarang saya bahas pesat. Oke, saya bahas pesat. More info. Nah, masih loading ya. Nah, sama kayak ASPR, ini tanggal 4, offeringnya di harga 900, 223. Ini transportasi dan logistik juga mirip-mirip ya. Mirip-mirip. Kalau ini material pembuatan bahan bakunya ya. Pembuatan bahan baku dari si apa namanya dari botol kemasan dan lain-lain tadi ya. Kalau pesat coba kita lihat. Pancaran Samudra Transport. Jangan-jangan anak usahanya SMDR ya.
Oke, kita lihat dulu di sini eh, transportasi logistik bla bla bla. Kita baca sendiri ya company profile-nya ya. Di Jakarta Utara. Oke, mengangkut berbagai jenis kargo termasuk bahan tambang, pasir, batu bara, serta barang-barang berukuran besar yang sulit diangkut melalui darat. Nah, ini bagus ini pesat ya. Pesat ini bagus ya. Kapal nih berarti ini armada kapal nih ya. Hmm. Dah, langsung aja ke bawah. Kita lihat free floatnya 50. Ada nggak rencana penggunaan dananya? Nggak ada ya. Rencana penggunaan dana nggak ada. Free floatnya 15%. Bagus. LG bagaimana? SQ ya. Oke, kita cari tahu dulu. Ya, saya nggak tampilin yang ini. Tapi saya lihat dulu LG Golf. Naik. LG sempat pegang AADI terakhir. ARA 3 kali. Pegang CBDK juga. Bagus sekali. Pegang Mine juga. Main. Bagus sekali. Oke. Nah, artinya untuk LG ini bagus. SQ ya sudahlah. Bagus juga ya. Karena LG-nya udah bagus banget ya. Nah, kita lihat strike price-nya 900 di harga tertinggi, bagus juga. Ya, ada tiga sudah yang bagus. Secara underwriternya juga bagus. Kita lihat ringkasan prospektusnya ya. Coba kita lihat di ringkasan prospektus. Wow, cukup banyak. Coba kita bahas dulu. Tanggal 4. Ternyata punya ini nih. Kopitama Hasil Indah, Surya Mitra Pancaran. Ya, punya PT, bukan punya perorangan. Kayak SPR tadi. Ya, bagus. Ini perusahaan besar. Dana yang dibutuhkan 177 M ya. Program ESA-nya dia berarti ada berapa nih? Oh, nih sebanyak 222 lembar saham biasa berasal dari mewakili 15%. Berarti sekitar berapa persennya nih Bapak Ibu? Hmm, nggak disebutin ya di sini ya. Saya kurang kurang suka membaca, jadi agak suka kelewatan ya Bapak Ibu ya. Nah, ini nih. Maaf, 0,25%-nya itu untuk program ESA karyawannya ya. 0,25%-nya dari 15%. Ya, masih masih banyak lah. Masih banyak yang ditawarkan ke publik. Sebesar 175 miliar untuk penyetoran modal ke anak usaha karya shipping. Oke. Lalu sisanya untuk bahan bakar kapal kecil ya. Hampir 98% mungkin ya. Itu untuk anak usahanya semua. Oke. Nah, sisanya untuk ya untuk beli bahan bakar lah sedikit ya Bapak Ibu ya. Jadi artinya dia nggak ekspansi tapi lebih ke biar anak usaha gua aja nih yang bekerja gitu ya. Bagus. Kita lihat secara asetnya. Nah, kalau kayak gini kan enak nih ya Bapak Ibu. Kita bisa lihat asetnya, aset kasnya dia kas 182 miliar. Sangat bagus. Kenapa? Karena lebih besar daripada dana yang mau dia ambil dari IPO. 170-an, 177 ya tadi. Oke. Lalu kita lihat utangnya dia ada berapa ya? Utangnya dia ada total liabilitas jangka panjang. Saya nggak peduli deh jangka pendek atau jangka panjang. Yang jelas total liabilitasnya ada 327 miliar. Ekuitasnya ada 1 triliun. Artinya, debt equity ratio-nya hanya 0,3 kali. Ya 0,3 kurang lebihnya begitu ya hitungan kasar saya. 0,3 masih di bawah satu, masih layak, ekuitasnya masih lebih besar daripada liabilitas utangnya. Ini perusahaan sehat. Oke, lalu kita lihat laba ruginya sekarang. Nah, ini simpel aja nih dia bikin. Pendapatannya dia turun. Hmm,
Labanya dia juga turun, tapi masih di atas 200 miliar. Dia mencari dana 170 miliar. Memang murni, memang sebenarnya perusahaan ini tuh nggak butuh uang. Menurut saya ya, perusahaan itu nggak butuh uang, tapi karena apa dia nggak butuh? Karena ya kinerjanya masih sangat bagus gitu, masih gede banget nih perusahaan. Tapi dia memang mau apa namanya membantu anak usahanya untuk grow up gitu ya, untuk bertumbuh gitu. Nah, dengan cara apa? Dengan cara ya daripada perusahaannya si Pesat ini memberikan seluruh laba usahanya ke anak usahanya, lebih baik ya itu tadi IPO lalu dikasih ke anak usahanya gitu ya untuk bertumbuh. Cara yang bagus untuk perusahaan Pesat ini. Oke, nah ini juga bisa kita lihat ya. Hmm. Coba terakhir saya mau, nah ini kebijakan dividen. Saya baru mau bahas ini. Seluruh saham ditempatkan, direksinya setelah penawaran umum perdana saham akan membayar dividen tunai kepada para pemegang saham dengan rasio sebanyak-banyaknya 100% loh Bapak Ibu dikurangi penyisian penyisian untuk cadangan wajib di 2026. Tidak mengabaikan tingkat wow. Dia mau bagi DPR dividen payout rasionya 100% ya Bapak Ibu dari total labanya dia. Ya, ini royal dividend nih. Biasanya saham-saham begini nih sangat disukai oleh para investor. Oke. Nah, sudah cukup penjelasan saya mengenai pesat. Approve semua Bapak Ibu ya walaupun kinerja laporan keuangannya sedikit turun tadi ya laba dan penjualannya. Tapi approve semua. Ah, jangan pesan sekarang deh, agak ngelek. Kita bahas yang lain. Pesat oke. Ya, saat oke. Loading nih Bapak Ibu, silakan yang ingin bertanya-tanya. Ada yang nanya di TikTok, jadi ya bisa naik tinggi nggak Om pasif income saham ID? Jelas bisa, sangat bisa dan pasti bisa. Ya, target berapa ya 1.000 lah kalau kata Andri Hakim ya, influencer saham yang memang sudah punya nama besar dan sudah terbukti. Kalau saya kan masih ecek-ecek ya Bapak Ibu ya, gitu. Oke, itu tadi ya si pesat SPR ini kita lupakan. Nah ini saya ada banyak histori ya beli saham-saham IPO. Jadi untuk saham-saham IPO ini Bapak Ibu ya sebenarnya memang menjanjikan. Saya bilang 10 banding 1 lah. 10 menang, 1 kalah. 10 untung, 1 rugi. Strateginya gimana? Pokoknya prinsip saya Bapak Ibu, ketika hari pertama dia tidak arah, auto jual. Dalam kondisi apapun, mau itu rugi, mau itu untung sedikit, tetap saya jual. Prinsip saya. Hari pertama tidak arah, itu langsung jual. Oke? Nah, kayak Fore kemarin, arah berjilid-jilid ya. Ada 3 hari mungkin ya. Arah DKHH, nah ini saya kesandung di DKHH nih kemarin Bapak Ibu. Hari pertama arah bitnya tebel. Saya hold sampai besok. Besoknya saya pikir arah lagi karena bitnya masih tebel. Malah naik sedikit langsung dibanting. Aduh, ARB berjilid-jilid, sedih saya. Jadi IA kita nggak usah bahas karena sudah pasti bagus. Ya, udah tutup mata aja pesan CDI. Koin, nah ini juga koin banyak juga yang bilang ini perusahaan bagus juga nih koin nih. Ya, lucunya adalah Bapak Ibu ya, ini perusahaan bukan toko kripto, perusahaan kripto yang mencari uang sumber dana melalui pasar modal kita. Artinya apa? Ya, simpulkan sendiri ya. Karena gini Bapak Ibu, apa? Ya, dia mungkin masih mau ekspansi besar-besaran karena dia masih melihat prospek cryptocurrency ini masih sangat luas ya, apalagi yang influencer artis sekarang yang bisa kita tahu Timothy Ronald memang sangat menggaungkan ya ini cryptocurrency ini aset masa depan yang sangat bagus gitu ya. Jadi salah satu broker PT Indo Crypto Coin Semesta ini dia mau IPO, nah dia juga jualan aset berjangka juga, bursa berjangka ternyata. Ya. Oke, kita lihat di sini.
apa didirikan tahun 2022, Bapepti Crypto. Ah, bisa baca sendiri ya company profile-nya ya Bapak Ibu. Saya langsung aja. Dia nggak ngasih tahu rencana penggunaan dananya di sini. Nanti coba kita lihat. Kantornya di Kuningan, lantai 8. Coba main-main ke sana Bapak Ibu. Free float-nya 15%, bagus kalau di bawah 20%. Underwater-nya KI, hanya KI. Coba kita intip sedikit ya. Saya punya histori KI nggak ya? KI ALII ya. Naik terus, naik terus. Ada satu lagi saya lupa. Tapi yang jelas penyamin emisinya ini bagus ya. Satu lagi saya lupa. Penyamin emisinya bagus. KI. Free float-nya 15%. Oke, bagus juga. Dua bagus. Hmm, strike price-nya 100 di bawah, di harga bawah book building nggak apa-apa karena range-nya masih kecil ya. Masih kecil. Kita lihat